Anda tentunya dari Studio 3 Gram Maestro Jalan Kaca Pring 12 Bandung. Dan sekarang kita sudah kehadiran tamu ya Dit ya. Iya betul di studio sekali. sudah hadir rekan dari Dale Carnegie tentunya Bapak Adam Sadani selaku Area Director dari Dale Carnegie Bandung. Selamat pagi Pak Adam. Selamat pagi, Selamat pagi sahabat Maestro, selamat pagi Mbak Dita, Mbak Mary. Sehat ya Pak Adam ya. Sehat, Nah makasih. terima kasih nih sudah berkenan untuk hadir. Kita membahas nantinya tentang sebuah seminar ya. Iya. Tapi sebuah seminar ini juga mengangkat tentang satu tema yang mungkin Sobat Maestro juga sudah mendengar iklannya juga ya ada di Radio Maestro ya. Tapi sebelum kita membahas tentang ada generasi Y nanti kita akan membahas juga tentang Indonesia Millennials Engagement Survey Result juga. Tapi tentang Dale Carnegie-nya dulu deh Pak Adam. Boleh dikenalin dong ke Sobat Maestro Dale Carnegie awalnya seperti apa, sudah ada di Bandung mungkin khususnya ya, berapa lama, silakan. Jadi kenalan buat sahabat Maestro yang baru kenalan mungkin Dale Carnegie Training sejak tahun 92 ada di Bandung. Oh dari tahun 92. Tahun oke. 76 ada di Indonesia. Jadi kadang orang bilang, "Oh, ada Dale Carnegie" gitu. Padahal sudah lama. Tapi memang kita berurusan banyak dengan perusahaan. Jadi Dale Carnegie ini membantu perusahaan dan juga individu untuk meningkatkan performanya. Nah, misalnya kalau kita meningkatkan penjualan, kita meningkat profitability, kita mengembangin bisnis, itu bisa kita bantu. Caranya melalui orang-orangnya gitu. Sebagai contohnya, misalnya kalau Anda pemimpin perusahaan, lagi mau ngembangin perusahaan, punya orang-orang yang bagus, misalnya mau jadi supervisor atau manajer, nah itu bisa titip ke kita untuk pengembangannya. Mereka kan kebanyakan ahli di bidangnya, tapi belum tentu siap sebagai pemimpin. Jadi kita bisa bantu untuk pembekalannya kira-kira gitu. Sebagai contohnya misalnya, salah satu perusahaan retail terbesar di Jawa Barat, itu secara rutin menitipkan calon dan juga branch manajernya untuk pengembangan leadershipnya, jadi supervisory dan managerial. Ini orang-orang yang tadinya ahli di bidang retail, gabung dengan kita, dikasih bekal mengenai leadership, sehingga mereka bisa memotivasi, mereka bisa manage orang-orangnya, jadi penjualan toko juga meningkat. Kira-kira gitu. Kita menolong perusahaan atau orang untuk meningkatkan kinerja. Jadi ada orang-orang yang memang dikirim dari perusahaan ya setiap tahunnya. Iya. Tadi bahkan ada yang memang rutin ya. Ya atau Jadi, kalau kita jadi pemimpin perusahaan juga bisa ikut sendiri sih. Banyak di antara kelas kita datangnya para owner perusahaan juga. levelnya yang udah top management juga memang ikutan ya. Iya. Oke, dan tentang acara yang nanti diadakan dalam waktu dekat di bulan September ini ya Pak Adam ya, Iya. di tanggal 23 September ini tentang acara engagement. Ya. Nah ini kok akhirnya engagement, ini baper nih beritanya. Tuh Ini kan, jadi baper. langsung jadi curhat ya engagement. Kalau ngomongin tentang engagement, Pertunangan Ini, ya. ini apa nih? Apa Iya, betul. hubungannya gitu jadinya ke perusahaan sebenarnya Pak Iya. Adam? Jadi kalau kita bicara mengenai tadi menolong perusahaan untuk berhasil, jadi kita mendalami tentang engagement. Kita bahas sedikit ya supaya orang pada tahu ya. Iya, silakan. Jadi dulu kalau orang bicara mengenai perusahaan yang bagus atau orang-orang yang bagus itu bicara mengenai kepuasan karyawan atau employee satisfaction. Nah, jadi kalau orangnya puas, senang, perusahaannya bagus. ya. Tapi kemudian mereka menemukan bahwa satisfaction itu nggak relevan dengan performa perusahaan. Bisa aja misalnya katakanlah Mbak Dita senang di perusahaan gitu. Apakah pasti berprestasi di sana? Belum tentu juga Iya. gitu. Jadi akhirnya itu berevolusi gitu ya istilah itu dan konsep itu sampai akhirnya mereka menemukan engagement. Jadi engagement itu seperti keterlibatan orang dalam perusahaan. Jadi kalau definisinya dari Dale Carnegie gini, keinginan seseorang untuk mencurahkan pikiran, perasaannya dan juga usahanya untuk lebih berprestasi di pekerjaan. Jadi semuanya gitu. Kita mikir juga, tapi hati kita juga ada di perusahaan. Yang pasti dia bukan apa ya, maksudnya cinta sama perusahaan, Ya. sama pekerjaan. Dan Jadi itu betul banget. totalitas di Ya, dalam ya. pekerjaannya ya. Jadi bukan transaksional saya dapat apa, tapi mereka tuh benar-benar bangga, mereka senang di perusahaan. Mereka merasa punya perusahaan itu juga Ya, ya, memiliki ya. perusahaan. Jadi ya. kalau ditanya mereka apakah akan mereferensikan perusahaannya untuk orang lain, jawabannya pasti ya kalau orang-orang engage. Nah, engagement ini lebih relevan dengan indikator yang penting buat perusahaan, misalnya penjualan, Ya. kebetahan, jadi orang nggak gampang keluar, profitability juga itu orang jadi concern ke arah sana. Jadi ke sana apa arahnya ya? Arahnya. Itu jadi indikator yang lebih lengkap gitu ya. Iya. Jadi ada banyak penelitian yang menunjukkan betapa pentingnya engagement ini. Saya tunjukkan beberapa contoh ya. Misalnya kalau perusahaan yang ada survei Gallup, mereka menemukan bahwa perusahaan yang orang-orangnya engage itu lebih berhasil 202% dibandingkan perusahaan yang orang-orangnya nggak engage.
Jadi secara performa gitu ya. Tapi yang pasti kalau misalnya berbicara tentang engagement ini, kadang kan orang kalau kayak orang awam ya Pak ya berpikir itu sebenarnya seperti keuntungan untuk perusahaannya saja, tapi untuk si pekerjanya sendiri mungkin kenapa Yang sih Pak dirasakan penting ya. banget? Ya. Nah, itu mungkin jadi hal penting juga di sini bahwa kalau kita meningkatkan engagement orang, memang ujung-ujungnya manfaatnya kedua sisi. Gitu. Jadi orang dapat manfaat, perusahaan juga dapat manfaat. Nah, menemukan jalur yang tepatnya itu inilah engagement. Jadi apa sih yang membuat orang itu merasa cocok, apa yang orang merasa nggak dimanfaatkan tapi justru mendapatkan sesuatu dari perusahaan gitu. Gitu ya, yang pasti Idenya jadi begitu. tidak dirugikan salah satu pihak ya, maksudnya Ya. dua-duanya Ya. diuntungkan. Ya. Oke, jadi sebenarnya kalau misalkan engagement ini seberapa penting sih? Ya. Atau mungkin dari contoh-contoh boleh di Nah, Baik, nyambung ini. dari yang tadi gitu ya, ada satu perusahaan konsultan namanya Temkin Group. Mereka menemukan bahwa karyawan yang engage itu 5 kali lebih komit untuk menolong perusahaannya. Jadi kalau kita bisa membuat orang-orang di tim kita engage, mereka tuh niat untuk bantu perusahaan. Dan itu kan penting banget gitu. Nah, sebagai dampak yang uniknya lagi nih, Departemen Tenaga Kerja Amerika menemukan bahwa 69% dari karyawan yang tidak engage akan keluar dari perusahaannya kalau ditawarin gaji 5% lebih baik. Jadi naik dikit aja mereka keluar gitu. Kalau yang nggak engage. Tapi untuk orang-orang yang engage, mereka baru akan keluar kalau ditawarin penghasilan yang 20% lebih baik. Oke. Jadi lebih jarang orang ingin keluar kalau di perusahaan itu orang-orangnya Udah engage ya. sudah Dan engage. kita perlu ingat juga kalau orang-orang yang keluar masuk itu biayanya besar untuk Iya, perusahaan. betul. Ada satu penelitian yang menunjukkan bahwa untuk mengganti satu orang itu biayanya kira-kira 150% dari penghasilan orang itu dalam 1 tahun. Oke, jadi rekrutmen itu bukannya untuk ini ya harus Ya, dipikirkan juga sebenarnya. bukan berapa ya. masang di korannya terus Iya, berapa ini, tapi kalau bukan dihitung-hitung itunya katanya aja. 1,5 kali gaji orang 1 tahun itu dihabiskan untuk mengganti satu orang. Jadi penting sekali buat perusahaan kalau kita punya orang ya kalau bisa jangan keluar masuk. Iya, betul. Oke, dan ini juga ada istilah tentang generasi Y Iya. ya Iya. di Dale Carnegie. Nah, tentang generasi Y ini sebenarnya apa nih? Apa hubungannya lagi gitu dengan Apa hubungannya perusahaan lagi, nih, ya? Pak Adam? Tadi kan kita bicara mengenai engagement. Nah, siapa yang di-engage ini? Iya. Nah, Gen Y ini atau generasi millennials ini jadi topik pembicaraan yang penting sekarang. Iya. Jadi kalau kita ingat di dunia kerja kan setidaknya ada 3 generasi. Generasi boomers yang udah lahir tahun berapa 46 ke atas gitu ya. Terus generasi Gen X yang lahirnya mulai dari 65-an lahirnya. Dan sekarang ada Gen Y yang start lahirnya itu mereka di tahun 90. Oke. Jadi mereka sekarang di umur 20 sampai 36. Itu generasi yang paling banyak ada di dunia kerja saat ini. Jadi kalau di Maestro aja ada banyak nggak orang Iya, yang sini umurnya masih 20 sampai remaja-remaja. Kita Ngakunya begitu. belasan. Dewasa nanggung. Belasan. Jadi itu memang Oke, yang paling jadi besar. generasi Y yang Ya. sekarang di dunia kerja ya di Banyaknya ya. Ini dibahas karena Sampai memang mereka 36. paling banyak sekarang gitu. sekarang ya. Mereka generasi yang unik. Jadi kalau kita lihat beberapa ciri spesifiknya ya, misalnya mereka ini dibilang penduduk aslinya dunia digital gitu. Oh, Jadi dari iya. kecil mereka tuh udah biasa sama digital gitu. Teknologi Mereka ya. sangat terlibat di sosial media. Katanya 81% millennials itu terbiasa menggunakan FB. Hubungannya dengan engagement dan Nah, perusahaan. itu justru nyambung sana nanti. Pertanyaan kita sana. Apa hubungannya orang-orang Iya. yang sifatnya berbeda, cara Iya. hidupnya berbeda ini dengan engagement mereka gitu. Iya. Jadi kalau kita lihat saat ini engagement itu millennials itu ada 78 juta di Indonesia dari 128 juta orang di bekerja di Indonesia, lebih dari setengah dan tertinggi di dunia kerja. Diramalkan tahun 2025 millennials itu ada 75% dari tenaga kerja kita. Jadi mereka adalah bagian terbesar dari kita. Jadi penting sekali untuk bisa mengetahui apa yang membuat mereka engage gitu. Nah, itu yang dilakukan survei ini justru. Oh, Oke, apa yang harus dilakukan supaya Ya. mereka bisa loyal tadi terhadap perusahaan juga. Mereka ya? ingin berprestasi, mereka senang di pekerjaan. Oke, tapi kalau misalkan menurut Pak Adam sendiri nih selaku area director di usia segitu sebenarnya cocok nggak sih momentumnya gitu dapat Iya, nggak sih justru untuk kan engage? banyaknya Kan keluar masih pengen, nyari-nyari pengen kesini. kerjaan yang banyak. Dan itu salah satu hal yang kita cari juga di sana. Orang-orang yang millennials ini kan
pengen hal baru, Iya, pengen sesuatu yang betul. cepat. Orang bilang katanya ini mah generasi yang pengen instan gitu ya. Iya. Jadi kalau dari ciri-ciri udah mulai kerasa Gampang. sebenarnya. Lalu kalau buat kita perusahaan, apa yang perlu kita lakukan supaya orang-orang yang punya sifat seperti ini bisa betah, bisa semangat di Betul. perusahaan Itu kita. tantangan perusahaan sebenarnya Ya, jadinya ya. dan itu yang mencoba dicari dari survei ini. Oke, Menemukan makanya spesifiknya. diadakanlah ya Iya. survei ini ya. Kalau enggak kita kan nebak-nebakan. Oh, ini Iya. orangnya pengen bit hour begitu, tapi kan dalam kenyataannya Nggak belum tentu. kelihatan ya. Oke, untuk itulah adanya Indonesia Millennials Engagement Survey Result ya, yang diadakan tanggal Jumat 23 September. Silakan untuk informasi seminarnya seperti apa nih Pak Adam? Jadi kalau survei kita sebelumnya itu membahas mengenai engagement secara umum, semua generasi. Tapi seperti kita ngobrol tadi, ini generasi yang baru masuk dan Iya. bakal jadi besar banget. Makanya sejak 2 tahun yang lalu, kita mulai fokus mensurvei orang-orang yang millennials, apa bedanya dibandingkan generasi yang sebelumnya. Jadi secara spesifik apa yang membuat millennials itu lebih engage. Kita mensurvei 1.200 karyawan di seluruh Indonesia, di berbagai usia, di berbagai industri, di 5 kota besar, Jakarta, Bandung, Surabaya, Medan, Balikpapan, Makassar, dan mencoba merangkum apa yang membuat millennials itu lebih semangat. Nah, bentuknya wawancara one on one, banyak pertanyaannya, dan di sana ditemukan apa perilaku mereka, apa yang mereka suka, apa kebutuhan utama mereka dibandingkan generasi sebelumnya. Nah, hasilnya ini nanti mau kita bahas. Oke, survei result itu yang memang akan dibahas dalam Jadi kayak seminar. seperti kunci menangani orang-orang milenials. Oke, ini ada undangan untuk Anda di hari Jumat 23 September 2016 Sobat Maestro pukul 13.30 sampai 16.30 bertempat di Hotel Aston Tropicana Cihamplas. Untuk informasi pendaftaran investasinya seperti apa Pak Adam? Untuk investasinya Rp150.000 itu sebenarnya pengganti coffee break dan juga komitmen kehadiran. Oke, dan pesannya Rp150.000 ya Pak ya. Untuk informasinya bisa didaftarkan kemana Pak? Nomornya mungkin? Ke Pak Denny di 081 22 11 77 329. Atau Oke. ke telepon bisa ya Pak ya? Telepon bisa? Di nomor 2016 305 itu ya Pak ya? Iya. Oke, ya, nah Sobat Maestro jangan sampai ketinggalan karena yang pasti ini bermanfaat sekali untuk perusahaan Anda ya. Untuk pagi hari sedang mendengarkan informasi ini hanya Rp150.000 saja. Indonesia Millennials Engagement Survey Result pada hari Jumat 23 September 2016 pukul 13.30 sampai dengan 16.30 bertempat di Hotel Aston Tropicana Cihamplas. Betul, dan ini investasinya Rp150.000 Sobat Maestro untuk pendaftaran juga untuk nanti transfer-transfer seperti apa, pembayarannya gimana, Anda bisa langsung menghubungi Pak Denny di 081 22 11 77 329 ya. Sekali lagi di 081 22 11 77 329 atau bisa juga langsung ke nomor telepon kantor di 2016 305. 2016 305. Ini sebenarnya satu seminar dengan tema yang unik ya. Iya. Survei result loh. Jarang-jarang kan Jarang-jarang. ada yang seperti ini. Jadi sebenarnya yang komit untuk datang ini dari top management kah atau memang atau- orang HRD aja, orang Iya, marketing aja atau departemen apa aja? Ini seperti apa nih Pak Adam? Kalau peserta kita untuk kali ini itu untuk pimpinan perusahaan, para wira swasta yang punya orang-orang, para head of department dari HR kebanyakan. Oke. Jadi untuk yang kali ini kita diskusi di level top management. Jadi sekarang di top management yang memang dianjurkan untuk bisa hadir dalam seminarnya ya. Karena mungkin berhubungan dengan keputusan besar juga ya untuk perusahaan ya. Jadi Iya, yang betul. diundang memang top management. Nanti Oke. biar bisa sharing sama karyawannya juga mungkin Nah, ya. itu Kira-kira dia. begitu, ya. Misalnya karyawannya rahasia, ini Ya. rahasia. Karyawannya nggak boleh tahu. Oke, sekali lagi sebelum kita break, nanti kita masuk ke sesi berikutnya. Sobat Maestro, silakan untuk Anda bisa memperoleh informasi lebih lengkapnya. Boleh menghubungi Pak Denny di 081 22 11 7329, Pak Denny di 081 22 11 77329 atau di line telepon di 2016 305. Kita masih bersama dengan Anda di Maestro Morning Coffee.
Oke, seru ini perbincangan kita bersama dengan Bapak Adam Sadani selaku Area Director dari Dell Carnegie Bandung yang nanti mengundang Anda untuk bisa hadir dalam Indonesia Millennials Engagement Survey Result di hari Jumat 23 September 2016 pukul 13.30 sampai dengan 16.30 bertempat di Hotel Aston Tropicana Cihamplas. Pastikan untuk Anda bisa langsung daftar melalui Bapak Deni di 081 2211 77329, Bapak Deni di 081 2211 77329 atau di line telepon di 2016305. 2016305 ini investasinya Rp150.000 dan memang yang diundang kali ini adalah untuk top level top management ya Pak Adam ya, untuk bisa hadir dalam Indonesia Millennials Engagement Survey Result. Dan kita lanjutkan lagi nih ngobrol-ngobrol tentang survei. Nah, ini surveinya seperti apa dan sejauh ini manfaat apa sih dari engagement survei ini khususnya untuk perusahaan, Pak Adam? Jadi apa yang ditemukan dari survei ini? Gitu Ya. Kalau mungkin kita gampangnya ngelihatnya sebagai sebuah analogi. Jadi bayangkan kita punya sebuah akuarium gitu kan. Terus selama ini kita melihara ikan jenis A. Kita tahu nih ikan jenis A makannya cacing gitu ya. Jadi kita kasih cacing, dia senang, dia sehat gitu ya. Nah kemudian suatu kali kita ganti ikan ini sama ikan B, jadi mungkin sebagian dipindahkan tempat lain, masuklah si ikan B. Kita kan jadi mikir nih ikan B senangnya makan apa gitu. Ternyata si ikan B ini misalnya senang makan roti misalnya gitu. Nah kalau kita ngotot ngasih makan cacing, tentunya si ikan B ini lama-lama malas makan gitu. Mereka bisa nggak sakit, bahkan mereka bisa mati. Nah analogi akuarium ini ibaratnya seperti perusahaan kita. Jadi akuarium itu perusahaan kita, ikan A itu generasi-generasi yang sebelumnya. Kita tahu cara memperlakukan generasi-generasi yang sebelumnya, jadi boomers, Gen X gitu, dan itu mungkin berhasil. Nah dengan masuknya generasi Y ini atau milenial, ini seperti si ikan B. Mereka punya sifat yang berbeda, mereka mau cara bekerja yang berbeda, mereka punya harapan yang berbeda. Tadi seperti Mbak Mary bilang, ini orang-orang yang santai, relax, pengennya berubah, masih pengen coba hal-hal baru. Nah dengan perbedaan ini tentunya mereka nggak bisa dikasih cacing-cacing lagi. Kita perlu mikir nih orang si ikan B ini pengennya apa? Si generasi ini pengennya apa gitu. Nah itu yang ditemukan dalam survei ini. Jadi kalau dalam pertanyaan itu misalnya apa yang membuat Anda semangat dalam bekerja misalnya gitu. Tapi spesifik ya, ini contoh aja gitu ya. Nah dari situ ditulis gitu, dirangkum gitu. Nah hasilnya itulah nanti yang kita jelaskan. Jadi misalnya style bekerja seperti apa yang cocok buat mereka. Atasan seperti apa yang akan nyambung dengan mereka gitu. Kegiatan perusahaan apa yang akan bagus buat mereka. Masuk buat mereka ini jadi, juga ya. Yang seperti itu kita sudah rangkumkan, nanti akan kita presentasikan di itunya. Jadi orang-orang yang datang nanti bisa melihat, oh ini dia si tadi rotinya buat ikan ini, cocoknya ini. Cocoknya seperti apa gitu. Yang pasti mungkin ini bisa jadi jawaban juga untuk perusahaan yang mengalami turnover tinggi banget ya Pak ya. Jadi mereka mungkin bertanya-tanya apa yang salah mungkin ya. Karena mikir dari sistem atau apa, atau dari orangnya, mungkin ini bisa jadi jawaban juga ya. Untuk. Dan itu kelihatannya masih jadi, ya bagaimanapun namanya manusia ya. Manusia kan nggak pasti gitu ya. Pertanyaan banyak perusahaan, kenapa orang-orang yang relatif muda itu sekarang lebih cepat pindah ke perusahaan lain. Dan ini saya alami juga di perusahaan saya juga. Jadi ini jadi sebuah diskusi yang akan menarik karena memang ini generasi gimana sih? Masalahnya kayaknya sama semua ya soalnya di semua perusahaan. Di semua perusahaan. Oke, dan untuk yang Indonesia Millennials Engagement Survey Result ini kan tadi memang khusus untuk perusahaan-perusahaan. Sebenarnya perusahaan semacam apa sih? Produk, jasa, semua perusahaan atau perusahaan yang memang sudah eksis puluhan tahun, perusahaan baru, itu seperti apa Pak Adam sebenarnya? Kalau dari jenis perusahaan sebenarnya nggak ada tertentu gitu. Semua berarti semuanya. Semua bidang ya. Ini kayaknya diharapkan semua karena kita kan memberikan training ke banyak perusahaan, mau di jasa, mau di manufacturing, tantangan kita semuanya sama. Jadi gimana orang-orang yang relatif muda ini seringkali mereka pengen hal baru, mereka pengen segera pindah gitu. Gimana supaya mereka bisa lebih betah, mereka lebih semangat, apalagi mereka bisa lebih berprestasi gitu di perusahaan kita. Oke. Dan untuk eksistensi perusahaannya sendiri ada minimal tahunnya? Enggak sih kayaknya. Sebenarnya untuk semua perusahaan. Untuk semua ya. Ya bahkan orang-orang yang baru ngembangin bisnis gitu ya. Kadang-kadang kan mereka orang baru nih, baru 5 orang gitu. Ini orang-orang baru di perusahaan kecil seneng nggak gitu? Tapi lebih enak perusahaan yang baru mungkin apa ya? Dibandingkan mungkin bisa diatur gitu kayaknya. Maksudnya lebih dia belum punya sistem yang pasti dengan mengikuti seminar ini mungkin dia lebih mudah untuk gimana caranya memimpin. Kalau dari sisi perubahan ada kemungkinan begitu. Perusahaan-perusahaan yang relatif lebih kecil kan mengubah sistemnya lebih mudah. Apalagi kalau kita pimpinannya gitu ya. Perusahaan yang besar memang akan lebih
mungkin relatif menantang karena mereka nanti harus Iya. mengubah Heeh. cara Iya, bekerjanya karena atau kalau yang proses udah lama kerjanya. banget perusahaannya kan sudah banyak generasi mungkin yang tadi yang boomer ya Pak ya, Iya. yang terus udah campur aduk gitu maksudnya si Iya. karyawannya ditambah dengan mungkin ngelihat yang generasi baru, generasi Iya. aduh kayaknya tuh anak-anak yang masih Ribet baru ya. gitu. Nah. Iya, Nah, benar. gimana tuh Pak kalau misalnya berarti kan kita punya bermacam-macam sistem untuk maksudnya cara dari si pemimpin tersebut untuk aduh gimana ya ini ada satu di perusahaan saya ada karyawan yang memang dari generasi yang lama terus yang baru itu bukannya jadi tambah pusing mungkin Pak untuk si ownernya Iya. atau pemimpinnya. Memang kalau menangani orang itu kan kompleks. Nah, itu. Nah, di sisi lain kalau kita menemukan kunci-kunci dari menangani orang kelompok tertentu itu kan akan menolong. Jadi itu salah satu yang akan ditemukan di sana. Jadi selain hal-hal spesifik mengenai apa yang menarik buat generasi ini, dirangkumkan juga 3 kunci engagement buat generasi milenial. Jadi seperti contohnya, saya kasih contoh yang dulu ya. Jadi Iya, silakan. bocoran yang dulu. Kalau secara umum orang engage itu kalau 3 hal, kedekatan dengan atasan langsung, Iya. rasa bangga dengan organisasinya, dan rasa kagum juga dengan top management. Nah Oke. dulu tuh di survei sebelumnya hasilnya itu. 3 mikir- itu ya, 3 hal itu ya. Jadi kalau kita mikir gimana cara mengengage orang, maka atasan langsungnya harus bisa punya kedekatan dengan. Iya. Nah kalau milenial lain lagi ternyata. Oh. Jadi hasil survei ini menemukan bahwa memang milenial juga senang 3 hal itu. Di sisi Ada lain 3 yang hal itu paling masih. penting buat mereka bukan itu justru. Bergeser ya, ada hal Bergeser. lain yang mempengaruhi Ternyata berbeda. supaya mereka bisa loyal ke perusahaan. Rahasia Pak. Rahasia dong. Macam-macam. Iya Kalau dong, Dita harus mah ikut. duit. Kalau Dita mah duit pasti. Pokoknya kalau duit mana udah ikutin. Jangan-jangan bener. Nomor 1 Nomor Mungkin 1 itu ya, generasi bisa Y. jadi. Bisa jadi kayak rasa. Tapi ujung-ujungnya begini kalau menurut saya. Ujung-ujungnya ke resource. Saya boleh agak maksa sedikit kembali ke Silakan. analogi akuarium ya. Iya. Kita kan kalau punya akuarium pasti juga punya budget yang mau kita keluarkan buat si akuarium itu misalnya. Saya punya uang berapa ratus ribu untuk makanan ikan dan sebagainya gitu ya. Iya. Nah sama juga dengan perusahaan pasti. Kalau kita dalam menangani orang pasti kan kita punya budget. Punya budget bukan hanya uang tapi juga resource waktu kan. Seberapa banyak mau kita luangkan. Iya. Nah kalau kita nggak tahu mau diapakan, misalnya tadi uang akuarium gitu. Saya belinya roti, cacing atau apa, Iya. misalnya jangkrik atau apa yang untuk kasih makanannya, kita beli semuanya kan Iya. coba-coba gitu kan. Iya. Akhirnya resource kita terbuang. Sama juga di perusahaan. Kalau kita coba-coba, ini gimana kalau kita adakan ini, gimana kalau saya melakukan ini, ya akhirnya waktu kita terbuang dan belum tentu berhasil. Tapi kalau kita menemukan kunci yang tepat untuk membuat si generasi ini semangat, lebih produktif, kan pasti juga resource kita nggak kebuang. Menurut saya sih Iya. ujungnya resource sih. Karena kita nggak punya resource yang nggak terbatas gitu ya. Iya. Pasti terbatas uang kita, waktu kita. Iya. Gitu. Nah kunci ini jadi Oke. menolong kita untuk lebih efisien. Itu tadi bayangannya ya, akuarium. Nah. Di situ banyak ya, karena banyak generasi-generasi tadi nggak semuanya sama perlakuannya Iya, gitu ya. beda-beda. Betul. Oke, jadi sekali lagi Anda diundang untuk bisa menghadiri secara detailnya nanti di Indonesia Millennials Engagement Survey Result di hari Jumat 23 September 2016 pukul 13.30 sampai dengan 16.30 bertempat di Hotel Aston Tropicana Cihamplas. Untuk pendaftarannya Anda bisa langsung menghubungi Pak Denny di 081 2211 77329 081 2211 77329 atau line telepon di 2016305. Untuk investasinya Rp150.000 dan memang ini undangan sebenarnya untuk segmentasinya di level top management ya. Untuk Anda yang ada di level top management, owner, komisaris, dewan komisaris semuanya nih boleh untuk bisa hadir di seminar ini. Dan pastinya juga nanti membahas ini survei tadi sempat off air kita ngobrol ini di 3 kota besar ya, Jakarta. Surveinya di 5 kota besar. Oh seminarnya. Seminarnya akan di 3 kota besar. Akan di Jakarta, 3 kota besar. Bandung dan Surabaya. Akan menginformasikan hasil tadi ya survei result itu, yang survei resultnya sendiri sudah diadakan di 5 5 kota besar survei sendiri. di Indonesia ya. Oke, jadi pastikan untuk Anda bisa hadir Sobat Maestro sekali lagi di Indonesia Millennials Engagement Survey Result di hari Jumat 23 September 2016 pukul 13.30 sampai dengan 16.30 bertempat di Hotel Aston Tropicana Cihamplas. Dan Bapak Adam nih di menit-menit terakhir perbincangan kita sebagai closing statement penutup Ya. untuk Sobat Maestro silahkan. Ya, jadi untuk para sahabat maestro, para pemimpin perusahaan, para wira swastawan, kepala divisi SDM, mari kita ingat bahwa millennials atau Gen Y ini adalah bagian terbesar dari perusahaan kita. Mari kita kenali lebih jauh dan dapatkan tips-tips yang penting untuk membuat mereka semangat dan juga produktif di perusahaan kita.
hadiri Dale Carnegie Engaging Millennials Ways to Get the Most of Your Young Employees, dan kita bertemu nanti di event nanti. Terima kasih sahabat Maestro. Oke, Pak Adam terima kasih banyak, salam untuk Terima kasih teman-teman banyak, Pak Adam. nanti Mbak Mary, di Mbak Dita. seminarnya. Sukses. Oke, dan terima kasih banyak juga untuk Anda Sobat Maestro yang sudah mengikuti perbincangan kita di 2 sesi ke belakang. Silakan untuk informasi lebih lengkap Anda boleh menghubungi Pak Denny di 081 22117739 atau di 2016305. Dan kita masih bersama dengan Anda sampai menjelang jam 10 nanti di Maestro Morning Coffee.